Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa RRI Net serta sahabat budaya. Senang sekali kita berjumpa kembali di obrolan budaya. Kali ini dari RRI Takengon kita akan berbagi banyak hal-hal menarik di dialog obrolan budaya RRI Takengon. Saya Sri Rahayu saat ini berada di Desa Buntul Duit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Anda bisa melihat langsung view di belakang saya dan ini adalah area persawahan yang mana saat ini para petani sedang munomang atau dalam bahasa Indonesia, munomang ini adalah menanam padi, proses menanam padi. Dan saya tidak sendirian, ada teman saya, kakak saya, Erani Arora, yang saat lagi kami akan ngobrol bareng narasumber yang saat ini juga sudah bersedia akan berbagi informasi hal-hal tradisi budaya tentang Kejurun Belang. Kehidupan masyarakat Gayo sebagaimana masyarakat lainnya tidak bisa lepas dari alam. Masyarakat Gayo memiliki aturan atau hukum yang berkaitan dengan alam sebagai sarana kehidupan mereka. Juru bio atau Kejurun Belang merupakan sarana komunikasi para petani dengan alam. Namun, karena tidak semua orang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan alam, maka ditunjuklah seseorang untuk mengkomunikasikan kepentingan masyarakat dengan alam yang kemudian dipanggil dengan sebutan Kejurun. Hal yang dikomunikasikan Kejurun biasanya disesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan aturan yang berlaku sesuai dengan siklus alam. Meskipun pada saat sekarang ini peran lembaga ini mulai menurun dikarenakan perubahan pola pikir masyarakat dari bersahabat dengan alam kepada pola penakluk alam, ditambah dengan pola rasional yang berkeyakinan bahwa komunikasi dengan alam dipahami dengan dialog yang syarat dengan kekuatan mistis. Namun masih banyak juga para petani yang mengakui komunikasi Kejurun Belang dengan alam dan adanya akibat dari pelanggaran yang sering menjadi kenyataan. Kejurun Belang bertugas sebagai penentu awal mulainya suatu pekerjaan, khususnya dalam usaha bercocok tanam padi. Sebagai penghargaan masyarakat kepada Kejurun Belang, secara bersama masyarakat membantu mengerjakan sawah milik Kejurun Belang dan setelah itu masyarakat secara serentak mengikutinya. Kejurun Belang adalah satu unsur pemerintah pada masyarakat Gayo pada masa lalu yang tugasnya khusus mengurusi bidang pertanian. Kapan waktu baik untuk memulai turun ke sawah, hanya Kejurun Belang lah yang tahu. Tidak ada terjadi pelanggaran antara pemelihara hewan dengan pemilik tanaman. Hanya Kejurun Belang yang dipercaya untuk menyelesaikannya. Kejurun Belang sebagai salah satu perangkat pemerintah kampung memiliki kelebihan tersendiri karena ia berperan untuk menentukan waktu bersawah dan mengusahakan agar hama tidak merusak padi. Kejurun Belang memiliki ilmu falak tentang peredaran matahari, bulan, dan bintang, serta ilmu tumbuhan hutan sampai pada sifat ikan dan hal-hal yang supranatural. Kejurun Belang terangkat sendiri berdasarkan pengakuan masyarakat petani sawah, baik melalui keturunan maupun karena karismatik yang mereka miliki. Semua tahapan pekerjaan yang dipimpin oleh Kejurun Belang dengan dimulai dengan berdialog dengan alam, seperti dialog Kejurun Belang dengan air, yang dilakukan di hulu yang bertujuan supaya air yang mengalir ke sawah masyarakat tidak pernah kering selama musim bersawah. Areal persawahan yang hanya merupakan sawah tada hujan sangat tergantung dengan sumber air dari alam. Selanjutnya juga berdialog dengan binatang-binatang di sekitar aliran air dan binatang-binatang yang menjadi hama tanaman. Penentuan hari atau waktu bercocok tanam harus mengikuti ketetapan dan keputusan Kejurun Belang, karena Kejurun Belang dipercaya sangat paham tentang penentuan hari yang cocok dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Pelanggaran terhadap keputusan dan ketetapan dari Kejurun Belang biasanya akan mengakibatkan gagal panen, baik karena sedikitnya hasil atau disebabkan karena adanya hama atau penyakit tanaman. Namun, apabila hasil panen melimpah, maka masyarakat akan mengadakan kenduri tolak bala untuk menghindari bala yang akan datang setelah adanya panen yang berlebih.
Ketentuan hukum berdasarkan penetapan waktu dan tanda-tanda alam menurut Kejurun Belang semua harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya Kejurun Belang tidak pernah memberikan hukuman kepada masyarakat yang melanggar ketentuan aturan hukum dari Kejurun Belang. Akan tetapi, dipercaya bahwa alam sendiri yang akan memberikan hukuman kepada para petani sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Oke. Halo. Ya, halo Ayu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat budaya, kembali bertemu kita dalam obrolan budaya RRI Takengon. Dan kali ini seperti yang telah disampaikan oleh Kak Ayu tadi, kita akan coba membahas banyak hal yang menarik tentang Kejurun Belang. Nah, Iya. Kejurun Belang ini tentunya tentang tata cara yang mengatur bagaimana sistem menanam padi Ayu di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di Tanah Gayo, ya. Jadi ada aturan-aturan yang nantinya ditentukan oleh satu, istilahnya seperti ada tim teknisnya Iya, yang benar. disebut dengan Kejurun Belang. Iya, sebelumnya kita ketahui nih Kak Rora bahwa Iya. Kejurun Belang ini kan tujuannya untuk menghindari hasil panen itu agar tidak gagal Betul, gitu ya. betul, iya. Nah, terutama adalah dengan mengurangi hama ataupun gangguan terhadap tanaman itu sendiri. Iya. Dan kali ini khusus untuk tanaman padi ya, Kak Betul, ya. betul. Jadi Baik. memang Kejurun Belang ini bisa kita katakan seperti pawangnya ya, pawang yang menentukan kapan Benar. kegiatan bertani bercocok tanam untuk tanaman padi ini dimulai di dalam suatu areal pesawahan begitu. Iya, benar. Dan kali ini Ayu, kita nanti akan coba mengobrol dengan seorang Kejurun Belang. Benar. Ya, Kejurun Belang yang nantinya mungkin banyak nih yang bisa kita obrolkan tentang bagaimana sih sebenarnya Kejurun Belang itu. Dan Iya. sampai saat ini apakah masih ada proses penanaman padi dengan melalui arahan dari para Kejurun Belang itu sendiri. Baik pendengar, pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, kami akan langsung ngobrol bersama salah satu narasumber yang kali ini sudah siap-siap akan kita tanyai Iya. seputar Kejurun Belang. Ada siapa Kak Rora? Ada Bapak M. Taib, beliau adalah Kejurun Belang yang ditunjuk untuk wilayah Kecamatan Kebayakan di Kabupaten Aceh Tengah. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Takengon. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net serta sahabat budaya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa Kejurun Belang ini adalah salah satu unsur pemerintah pada masyarakat Gayo yang tugasnya adalah mengenai bidang pertanian. Langsung saja kami bersama Kak Rora sudah bergabung bersama narasumber pagi ini. Iya. Ada siapa tadi Kak? Ada Pak M. Taib, Ya, Pak M. Taib, warga desa Kebayakan, Keba- kebetulan. Ya, kebetulan Bapak ini warga desa Kebayakan. Tapi untuk perkenalan, kayaknya langsung aja ya. Ayu, ya. langsung aja. Oke, Bapak, assalamualaikum Pak. Apa kabar Bapak M. Taib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya M. Taib, tempat tinggal Jongkok Batin, Kebayakan, di Kecamatan Kebayakan. Iya. Dan sahabat budaya, Bapak ini ditunjuk menjadi Kejurun Belang untuk wilayah Kecamatan Kebayakan. Nah, Iya, benar. mungkin bisa Bisa kita tanya disampaikan, Bapak sudah berapa lama Pak menjadi petugas Kejurun Belang ini? Saya menjadi Kejurun Belang dari 2016 berarti berapa sampai tahun? sekarang. Oke. Berarti udah 6 tahun. 6 tahun. Sudah 6 tahun. Nah, ini menarik nih Pak. Ketika Bapak ditunjuk menjadi Kejurun Belang, itu dasar penunjukannya apa Pak? Dari kecamatan. Dari kecamatan? Ya, dari kecamatan. Mungkin ada berdasarkan keturunan atau mungkin ditunjuk ada tesnya gitu Pak. Gimana Pak? Keturunan enggak. Oh enggak. Enggak. Berarti ditunjuk, Ya, dipercaya karena Ya, dinilai dipercayakan ya. mampu gitu Ya, ya Pak? mampu ya. Berarti sebelum Bapak, berarti Kejurun Belangnya bukan keluarga ya Pak? Bukan termasuk sepupu lah. Ya. Nah, sepupu. Nah, kalau Kejurun Belang ini biasa yang dipelajari apa Pak? Sebelum Bapak menjabat mungkin ada arahan-arahan dari petugas sebelumnya ataupun yang enggak pejabat ada. sebelumnya. Enggak ada. Jadi tugasnya apa saja di dalamnya? Tugasnya itu masalah tali air. Itu pun harus kita kasih pengumuman sama masyarakat luas Ya. supaya bisa bergotong royong. Oh. Habis itu masalah menanam padi harus waktu nabur bebet harus ditentukan oleh Kejurun Belang. Kapan mulai nabur bebet,
harus ditentukan kejuruan belang. Berarti ketika mengawali mau bertanam padi itu harus ditentukan tanggalnya Iya, atau tanggalnya. saatnya oleh kejurun belang. Iya. ya, Pak? Iya. Nah di sini Bapak ketika menentukan wah hari ini nih kita nanam padinya, hari ini kita harus bergotong royong untuk tali air. Jadi tali air ini pemirsa dan pendengar RRI Net, jadi tali air itu maksudnya adalah irigasi Aliran. air. Irigasi air. Untuk mengaliri sawah. Mengaliri sawah. Untuk betul. mengaliri sawah Ya. agar tidak terjadi kekeringan begitu ya jangan Pak ya. kekeringan. Karena Ya. kebetulan sawah di sini rata-rata masih tak ada hujan ya Pak, Ya, belum ada irigasi. ya, irigasi nggak ada di sini. Iya. Terpaksa kita nunggu hujan. Oh. Jadi pendengar dan pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, benar saat ini ya Karora kita lagi musim hujan ya. Iya. Saat ini mungkin lagi musim hujan, bahkan ini diprediksi hujan akan turun hingga akhir tahun nanti. Jadi inilah seperti yang Anda lihat di belakang kami, masyarakat sedang melakukan proses penanaman padi dan ini adalah awal yang tepat dan ini berdasarkan arahan dari Kejurun Belang itu Belang, sendiri. ya. Kembali lagi Pak Bapak Kejurun Belang, kami manggilnya Bapak Kejurun Belang Ya, aja ya ya, Pak. ya, ya. ya. Ketika Bapak menentukan hari di mana kita harus memulai proses bertanam padinya ini, itu apa saja yang menjadi dasar penentuannya Pak? Itu harus kita tahu kita kapan musim hujan turun. Oh. Ya, waktu musim hujan. Ya. Soalnya waktu musim hujan di daerah kita ini berpindah-pindah dia. Nah, itu maka harus kita tahu kapan turunnya hujan. Oh, berarti didasari dengan cuaca ya Pak Ya, ya? cuaca, Bagaimana ya. kita memprediksi hari hujan itu kapan gitu Ya. ya Pak ya, musim hujan itu terjadi. Jangan sampai kena musim kemarau nanti. Iya, ini Ya. bisa terjadi gagal panen Iya, ya Pak gagal ya? panen. Iya, kalau tadi sudah dilihat dari irigasi ataupun proses pengairan ya Ya, Kak Rola pengairan. Yang masih Mungkin- sangat tradisional Kak Ayu, Ah, belum ada irigasi benar yang sekali. memadai ya. Tapi kita berharap dan berdoa untuk tahun ini para petani kita sukses Amin. dan bisa panen raya nantinya tanpa ada kendala ya Kak ya. Betul, betul Nah kalau sekali. selain aliran air mungkin apalagi nih Pak yang Persiapkan dipersiapkan mungkin, oleh ya. para Kejurun Belang itu sendiri Pak? Ya, itu masa nanam padi lagi, itu pun harus diumumkan, Oh. ditetapkan Kejurun Belang. Kapan bisa mulai kalau di sini jergot ataupun nomang. Yang ngambil bibit ya Pak ya? Iya. Iya, Iya, iya. benar. Itu pengumumannya melalui Ya, apa Pak? melalui surat tiap-tiap masjid. Oh, kemudian masjid Ya. mengumumkan ke Ya, masyarakat masjid gitu ya mengumumkan, Pak ya? Kalau Artinya suratnya diedarkan setiap ya, desa begitu ya Pak? ya, kalau dulu enggak. Kalau dulu itu pakai canang. Lonceng ya? Ya, pakai lonceng. lonceng. Itu keliling kampung. Iya, benar. Ah, itu cara ngomongnya. Baik. Berarti pengumumannya lewat dengan canang Dengan tadi, canang, Pak. ya. Terus mutar kampung ya Pak untuk Ya, mutar pemberitahuan kampung, kepada ya, para pemberitahuan. penduduk bahwa dimulainya ini. Iya. Ah. Biasanya Pak dimulainya bertanam padi itu ditandai dengan apa? Apa mungkin Kejurun Belangnya dulu atau memang bisa langsung serentak oleh masyarakat atau gimana? Enggak. Sebenarnya itu bukan Kejurun Belang dulu itu. Kalau bisa Kejurun Belang pun bisa dulu. Tapi ini enggak. Mm-mm. Kusuruh masyarakat duluan. Oh, Tapi ku bikin tandanya. iya. Di mana mau nanam padi, ku tanam dulu sedikit. Oh. Ini Ah. apa maknanya Pak? Hah? Makna. Itu memang tandanya itu, tandanya udah bisa nanam padi. Oh, sebagai tanda Ya. saja Pak ya. Iya, tanda bahwa- saja, ya. Bahwa bertanam padinya sudah bisa dimulai. Oh, sudah benar. baru kita bikin surat, kasihkan tiap-tiap masjid Iya, pengumuman. iya, sangat luar biasa sekali luar ya biasa. Kak ya. Kemudian Pak, ada lagi nih satu yang menarik Pak. Ketika kita tentukan untuk menanam padi secara serentak yang ditentukan saat dan waktunya oleh Kejurun Belang, itu selain supaya tidak kekeringan, ada tujuan lainnya nggak Pak? Tujuan lainnya nggak ada. Mungkin hama gitu, mungkin Itu mah menghindari hama atau menghindari gimana? hama itulah. Cuman itu. Jangan sampai apa itu? Belum kita suruh nanam orang udah nanam. Oh. Ah, itu pantangnya itu. Oh. Itu pantangan paling besar tuh. Ya. Jadi Biasanya itu sering terjadi Pak. Kalau ada yang nanam pasti Ada, langsung diserang ada, hama ya Pak ya? ada. Oh, iya. Itu nampak terus dia terganggu tanaman dia. oh. Nampak terus tuh. Ya betul betul. Ah. Jadi mungkin secara ininya begini ya Kak Ayu, mungkin ya ini ketika dilakukan secara serentak, hama yang datang itu kan dia akan menyebar tuh Benar. Ya. ke seluruh yang tanaman padi yang sudah Iya. ditanam, jadi tidak tertumpuk pada satu tempat saja gitu. Ah. Jadi mungkin tanaman yang rusak juga bisa dikurangi mungkin ya Pak, Ya. karena ada serentak Hama itu udah penanaman. berbagi dia. Iya. Jadi kalau
mereka mengikuti arahan dari Kejurun Belang. Ini makanya makna yang bisa kita ambil ini bisa menjadi panen raya yang baik begitu karena tidak terjadi gagal panen. Ya, bagaimana dengan masyarakat yang enggan mengikuti arahan dari Kejurun Belang ini, Pak? Ada nggak, Pak? Ya, atau ada nggak sih? Ada mungkin memang semua masyarakat patuh? Ya, kira-kira kalau masyarakat di sekitaran Kecamatan Kebayoran patuh lah dia. Patuh ya. Alhamdulillah. Ada sekedar dia coba-coba. Ya. Tapi itulah maka nggak jadi padinya. Iya, bahkan tidak ada hasil. Ya, nggak ada hasil. Pak. Gagal panen. Ya, gagal panen. Ini yang dinamakan gagal panen. Ya, gagal panen. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net serta sahabat budaya, itulah sekilas bahwa manfaat daripada petugas Kejurun Belang ya, Kejurun Belang pada proses dunia pertanian kalau saat ini yaitu proses menomang atau menanam padi. Nah, kalau masyarakat tidak mengikuti arahan dari petugas Kejurun Belang, bisa-bisa panen padi mereka itu menjadi gagal atau tidak mendapatkan panen raya akibat adanya gangguan hama yang merusak panen mereka. Baik, sahabat budaya, masih bersama saya dan Ayu, juga ada Bapak Kejurun Belang di sini, masih tetap membahas tentang bagaimana Kejurun Belang itu berfungsi dalam hal bercocok tanam, khususnya persawahan menanam padi di Kabupaten Aceh Tengah, Tanoh Gayo, khususnya di Kecamatan Kebayakan. Masih dengan Pak M. Taib, ya Pak. Ya. Kembali lagi nih Pak, kita masih banyak nih kayaknya yang perlu digali ya Kak Ayu, karena sepertinya sangat menarik ya, karena sangat menarik. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain yang mungkin sudah melakukan cocok tanam padi ini, bersawah ini dengan yang sudah agak modern, sudah mungkin menggunakan mesin-mesin, menggunakan sudah tidak tradisional lagi, tetapi berbeda ya dengan kita yang di Tanoh Gayo. Kita lihat mungkin dari tadi juga sudah ada ditampilkan bagaimana sekilas nih tentang kegiatan-kegiatan petani khususnya di Tanoh Gayo, Kecamatan Kebayakan ini ketika mengelola areal persawahan. Iya, benar. Baik Pak M. Taib, ini kami ingin tanya juga nih, selain menentukan awal kita bercocok tanam, apalagi nih yang dilakukan oleh Kejurun Belang terkait kegiatan dalam bercocok tanam padi di sawah ini? Iya. Kalau tadi kan sudah aliran air itu Pak, kemudian penentuan tanggal ataupun bulan, bagaimana baiknya menanam padi. Kalau proses selanjutnya apa lagi? Sebenarnya proses selanjutnya nggak ada lagi tuh. Terkecuali masalah air. Air kalau hujan nggak ada, tentu air kan udah berkurang. Itu terpaksa kita bikin geleran air tuh. Kalau bahasa sini jemu. Bergilir ya, bergilir. Itu harus ditentukan Kejurun Belang. Biasa airnya mengalir melalui apa ini Pak? Yang ditentukan ini? Melalui parit cuman. Parit cuman. Berarti itu harus ditentukan Kejurun Belang. Kadang malam ke sana, nanti siang ke sini bergilir. Ya, padahal sangkan air cukup air. Lantaran orang kadang-kadang dia borong semua. Jadi membajir ke sana ke bawah terus. Iya. Itu harus ditentukan. Iya, baik. Berarti ketika hujan turunnya itu tidak memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan air di sawah, terkadang masyarakat itu berebut ya Pak ya? Ya, berebut sumber air ya Pak ya, yang memang betul-betul hanya mengharapkan hujan saja gitu, sawah tada hujan saja. Dan ini ada fungsi Kejurun Belang juga di sini ketika harus memberikan penggiliran gitu ya Pak, penggiliran kepada para petani untuk bisa memanfaatkan air yang ada di sumber air yang irigasi sederhana tadi ya Pak. Ya, Pak ya. Baik, ini sebagai alternatif keduanya ya Kak ya. Dan kita ketahui kalaupun musim hujan itu tidak setiap harinya akan turun hujan. Begitu. Bisa saja nanti diselang 2 hari baru turun lagi begitu ya Pak ya. Iya Kak Ayu. Dan ini memang menjadi kecemasan tersendiri nih buat para petani ya Pak ya, ketika sumber air itu tidak tersedia, tentunya bisa juga menyebabkan gagal panen karena kekeringan gitu. Pak, kalau kekurangan air ini tanaman padi bisa apa efeknya ini Pak? Efeknya kan gagal panen. Gagal panen ya. Gagal panen. Jadi padi tidak bisa tumbuh dengan baik begitu ya Pak ya. Tapi kalau daerah
Kecamatan Kebayakan kurasa kalau air cukup lah. Cukup ya Pak Cukup ya. ya. Baik. Berarti selama ini sementara waktu itu tidak terlalu menjadi Ya, permasalahan gitu ya, Pak? semenjak saya menjadi kejurun belang tidak ada pernah gagal panen. Ya. Alhamdulillah. Tapi Ya. kalau untuk harus perselisihan antar petani atau antar masyarakat karena berebut ini pernah terjadi nggak Pak? Berebut air gitu? Pernah. ya, Pak? Kadang-kadang adu mulut dia. Oh, Nah, aduh. itu Iya. maka harus ditetapkan kejurun belang itu nggak ada lagi ribut-ributan. Nah berarti ini penengahnya tetap kejurun belang Tetap ya Pak? kejurun belang. Benar. Iya, Nah, Pak, kalau sekarang ini kan kejurun belang itu sedang mengurusi tanaman padi ya, Ya. di mana proses memomang ataupun menanam padi yang sedang dimulai. Nah, kalau dari segi varietas tumbuhan apa saja sih yang mengikuti prosedur dari kejurun belang, Pak? Apakah cuma padi saja? Bagaimana dengan tanaman-tanaman lain? Apakah ada anjuran juga ataupun prosesnya melalui arahan dari petugas kejurun belang itu, Pak? Cuman tugas kejurun belang cuman padi aja cuman. Untuk padi Ya, saja. untuk padi saja. Memang umumnya setelah kita 1 kali tanam ya Pak? 1 tahun? Ya, 1 tahun sekali Mm-mm, cuman. iya. Jadi sahabat budaya, rata-rata di sini petani hanya mengusahakan areal persawahannya hanya 1 kali tanam per tahun. Iya. Jadi selama 1 tahun hanya sekali tanam. Ya, sekali cuman. Selebihnya banyak yang memanfaatkan lahannya menjadi tanaman horti ya Pak. Hortikultura, Dan itu tidak benar. tanggung jawab kejurun belang Itu lagi tidak ya, ada Pak, ya? lagi. Iya. Ya, Ya, Pak, memang cuman khusus- padi cuman. Khusus di Cuma padinya. Ya, khusus padi cuman. Oke. Masih dari wilayah Tengah Aceh, tepatnya di Desa Buntul Duit, Kecamatan Kebayakan di dataran tinggi Tanogayo. Anda masih melihat saat ini cuaca luar biasa cerahnya meskipun ini adalah di musim penghujan seperti yang kita bahas sebelumnya, pendengar, bahwa walaupun musim hujan ada kalanya hujan itu tidak turun barangkali selang 2 atau 3 hari. Dan ini adalah sedang kita nikmati sinar matahari. Iya. Dan masih di obrolan budaya juga dari RRI Takengon, kami bersama Kak Rora dan Iya. juga salah satu narasumber kita petugas kejurun belang hari ini. Iya, betul sekali Kak Ayu. Saking teriknya kita sudah ready nih dengan kelubung. Kelubung. Ya, sahabat budaya, ini namanya kelubung kalau Iya. di daerah dataran tinggi Gayo. Benar? Ini pengganti topi Kak Ayu ya. Iya, Pengganti benar. topi untuk melindungi kepala dari sengatan matahari. Iya. Wajah juga nih terlindungi dari sengatan matahari karena udah pakai skincare kan kasihan ya kalau nggak dilindungi. Tapi ini ada salah satu tradisi juga bagi para Iya. petani di sini, Kak Rora. Betul, betul. Mungkin Kak Rora bisa mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kain sarung yang dijadikan kelubung atau pelindung kepala di saat terik matahari. Iya. Bisa dibuka dulu, Kak nanti Rora? di akhir acara aja deh kayaknya ya. Oke. Ini biar menjadi rahasia kita Baik. dulu. Nanti di akhir acara kita ini tayangkan kembali. Iya. Baik, sahabat Kita lanjut budaya. bersama Iya, Pak Bapak M Taib Pak kejurun M. Taib belang ya kita sebagai untuk petugas Kecamatan kejurun belang Kebayakan. pada saat ini. Iya. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama Pak M. Taib. Pak, agak panas ya Pak ya? Dan Bapak tanpa Enggak, pelindung Pak. ya Pak ya? Enggak, Pak. Karena memang kelubung ini khusus untuk perempuan ya Pak, Ya, untuk laki-laki ya Pak ya. benar. Baik Pak, terkait tadi Bapak diangkat menjadi kejurun belang itu sejak 2016 dan diangkat oleh camat ya Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, untuk ini Pak biasa kan ada masa kontrak atau masa kerja. Nah, ini berlaku nggak Pak untuk kejurun belang? Ada Oh, itu. iya. Ya. Sampai dengan berapa tahun Pak? Pertama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ya, habis SK-nya. Iya. Ya, jadi dia perpanjang lagi 3 tahun lagi ke depan. Ini waktunya berakhir nih tahun ini. Oh, berarti ini iya. Bapak sudah perpanjangan kedua ya Ya, Pak ya? kedua. Pertama pengangkatan dengan SK pertama, kemudian perpanjangan kembali di 2019 berarti Ya, ya, Pak? ya. Sampai dengan tahun ini. Ya, tahun di ini. bulan berapa Pak berakhir SK? Pas habis panen ini Habis nanti. panen ini. Habis panen. benar. Ya. Dan ini Pak, kira-kira ada intip-intip kira-kira akan dilanjutkan kembali atau bagaimana Pak? Itu dipikirkan dulu nanti. Oh gitu. Ya. Berarti untuk pengangkatannya mereka akan tawarkan kembali kepada Bapak gitu. Ya. Oh, bersedia atau tidak gitu Ya. ya Pak. Nah, Kak Rora, tadi Pak M. Taib mengatakan untuk dipikirkan kembali. Ya. Nah, kita tanya dulu nih, apa suka duka menjadi seorang kejurun belang ini, Pak? Ya, Makanya tadi harus berpikir dulu ya ketika itu di sebenarnya mungkin- banyak itu, tapi itu nggak bisa aku bilang itu rahasia itu. Aduh, selain kelubung tadi ada rahasia juga. Ada rahasia di itu. dalamnya. Kejurun belang Ya. tentang suka duka. Tapi intinya banyak yang menyenangkan lah Pak ya. Paling Ya. tidak ketika Bapak
bisa membantu masyarakat untuk berkegiatan di dalam usaha tani ini untuk persawahan dan bisa berhasil ketika panen, mungkin suatu kebanggaan tersendiri buat Bapak. Mungkin begitu ya. Iya. Pak M. Taib, Bapak ini kan Kejurun Belang untuk wilayah Kecamatan Kebayakan ya Pak ya? Ya. Nah, apakah memang petugas itu cuma seorang saja begitu Pak dalam wilayah Kecamatan Kebayakan itu? Ya, satu kecamatan cuma satu orang saja. cuman ya. Nah Pak, kita kan ketahui bahwa Aceh Tengah ini banyak kecamatan, ada puluhan kecamatan ya Kak ya? Iya. Nah ini bagaimana dengan musim tanam padi mereka Pak? Apakah ada pengaruh ketika Kecamatan Kebayakan saat ini sedang menanam, mungkin kecamatan lain belum begitu? Ini apakah ada pengaruh nanti untuk itu proses tumbuhnya Pak? Soal pengaruh nggak ada. Nggak ada. Tapi umumnya berbeda juga atau sama? Ya berbeda. Toleran, Bintang kan berbeda dia. Iya, benar. Ya. Jadi tidak ada koordinasi sesama Kejurun Belangnya Oh, itu nggak tidak ada, ada nggak ya ada. Pak ya? Tuh, mana tahu ada grupnya gitu ya. Oh, enggak. Berarti enggak ya Pak, memang Enggak. masing-masing Kejurun Ya, Belang itu masing-masing, bertanggung jawab terhadap wilayahnya gitu ya Ya. Pak ya. Dan bisa jadi musim tanamnya itu Ya. berbeda antara satu kebayakan dengan satu kecamatan dengan kecamatan lain, mungkin gitu Benar. ya Pak. Ya, mungkin yang kita takutkan begini Kak Rora. Ketika kecamatan A dan B itu berdekatan, yang kecamatan A sudah memulai proses tanam, kecamatan B belum, nanti setelahnya kita takut bahwa gangguan hama tadi. Betul. Mungkin dari kecamatan ini mereka akan bermigrasi kecamatan sebelah Iya, begitu. betul Ternyata juga, tidak ada Pak. masalah ya Tidak Pak ada ya. masalah. Ini Baik. biasanya hama yang menakutkan untuk petani padi ini apa Pak? Ya di sini hama yang paling menakutkan kita tikus cuman. Tikus. ya. Ya. Itu mau gagal panen. Gagal panen? Ya. Jadi mereka para tikus ini memakan buah Ya. padinya. Batang kayaknya ya Pak. Batang. ya, Pak? Oh, batang. Batang sampai ke buah-buahnya. Waduh. Nah, makanya mungkin ini Soalnya sebelum saya diangkat menjadi Kejurun Belang, itu udah rusak semua sawah orang. karena udah tikus, rusak. karena Ya, tikus tadi ya karena Pak. tikus. Kalau burung pipit Pak, itu kayaknya kita sering juga melihat Ah. ketika musim Benar. padi menguning, Iya. itu banyak bendera-bendera berkibar, Ya. kemudian orang-orangan sawah ya Ya. Pak ya, di tengah-tengah sawah. Semarak yang untuk- suasananya ya, Kak, ya. semarak. Mungkin ini bisa juga nanti kita kita bagi kepada sahabat Benar. budaya ya yuk. Benar. Jadi bukan cuma tanamnya tapi waktu panennya gimana Iya, gitu. jadi banyak sekali proses yang begitu menarik sebenarnya kalau kita lihat dari Iya, betul. proses tanam padi ini, mulai dari menanam, panen, sebelum panen dan juga pada saat panen ya Kak ya. Iya, jadi Bahkan setelah panen juga ini ada tradisi seperti mbeno, motong padi, munuling. Ini kita mujik akan bahas. gitu ya, Iya, mujik. mujik. Banyak Kita akan bahas di lain istilah-istilah. waktu ya Kak ya. Betul Baik. sekali, betul sekali. Baik Bapak, kalau misalnya tadi terkait kembali lagi kita bahwa akan ada perbaharuan SK penunjukan terhadap Kejurun Belang yang nanti akan diberikan tanggung jawab khususnya untuk Kecamatan Kebayakan. Katanya tadi Bapak pikir-pikir dulu Ya, pikir-pikir gitu Pak. dulu. Nah kalau misalnya Bapak masih bersedia berarti aman nih. Nah kalau Bapak Ya. sudah tidak bersedia berarti bagaimana kecamatan itu menentukan siapa yang harus dialihkan kembali untuk menjadi Kejurun Belang Pak? Biasanya penilaiannya itu berdasarkan apa Pak? Itu kemampuan orang tuh, mampu ke dia. Bisa. Ya. Itu tidak ada andil masyarakat Enggak petani ada. untuk Kadang-kadang menentukan gitu, Pak? masalah bersawah pun enggak tahu dia. Untuk apa kita lantik untuk jadi Kejurun Belang. Benar. Ya. Jadi harus ada kapasitas di bidang Ya. itu ya Pak ya. Jadi kalau Waktu musim hujan pun kadang-kadang enggak tahu. Nah berarti ini maksudnya ada andil masyarakat petani nggak yang untuk mencalonkan Bapak Polan saja gitu yang dicalonkan kemudian mereka usulkan ke kecamatan gitu, ada nggak Pak kira-kira? Memungkinkan nggak seperti Kurasa ada tuh. Oh. Baik. Tapi jangan berhenti ya Pak, kayaknya Ya, tetap ya Pak. mudah-mudahan. Mudah-mudahan Jadi mencapai mencapai hasil panen petani Iya. yang maksimal ya Pak Betul. Kak ya. Untuk sandang pangan masyarakat yang ada di sini moga-moga terpenuhi begitu. Iya. Dan sedikit prinsipil sedikit aja Kak Ayu, mungkin boleh nih tidak dirahasiakan tentang tulah nih. Ada tunjangan lelah dari Benar. Kejurun Belang. Iya. Kan sudah membantu, mungkin ada juga fasilitas yang diberikan oleh kecamatan atau masyarakat kepada Kejurun Belang tuh ada nggak ya Ada Pak? nggak Pak? Sebenarnya itu ya kendalanya. Tuh kan. Itu Jadi itu kendalanya yang menjadi dulu. rahasia Bapak Ya. sebelumnya ini ya. Makanya mikir-mikir kali ya. Ya, Tidak mau jadi menceritakan. kalau tanya orang sama saya berapa tulahnya, malu saya nyeritakan. Tidak usah disebutkan jumlahnya Iya. Pak ya. Artinya belum Tidak sesuai. Tidak sesuai. Sesuai dengan apa yang harus
dilakukan dan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang kejurun belang mungkin ya Pak. Semoga ini kedepannya menjadi perhatian daripada pemerintah juga ini Kak ya, sebagai penunjang daripada petugas kejurun belang itu sendiri. Iya, karena cukup disayangkan kalau misalnya kejurun belang ini hilang ya, Kak Ayu. Karena ini merupakan salah satu tradisi budaya yang tak benda yang harus kita lestarikan ya Kak. Dari zaman tuh. Dari zaman ya Pak dari ya. zaman. Mungkin dulu dari Bapak masih kecil ini udah ada ya Pak ya. Cuman mungkin bedanya sekarang lebih kepada kegiatan-kegiatan tradisi yang sebelumnya mungkin masih dilakukan tapi sekarang sudah mulai menghilang ya Pak. Seperti bercanang tadi untuk mengumumkan masyarakat, sekarang sudah tidak, sudah melalui surat ya Pak. Sudah melalui pengumuman lewat masjid. Kalau ini kita mungkin melihat karena perkembangan dunia sekarang ini, zaman begitu ya, serba ke dunia digital begitu Kak. Mungkin ini perubahan yang tidak bisa kita lewatkan begitu. Nah, kalau mengenai ini Pak, zaman dulu katanya kalau kejurun belang ini sebelum proses pertanian itu dimulai, proses tanamnya ini katanya ada kenduri begitu Pak. Ada memang tuh. Nah, ini bagaimana? Sekarang ini apakah masih ada? Masih ada. Kalau saya masih kenduri. Ya, boleh disampaikan saya undang beberapa orang nanti. Berdoa-doa kami di rumah untuk apa itu? Kalau bahasa sini tolak bala. Tolak bala. Iya, tolak bala. Itu setahun sekali itu. Dua kali. Setahun 2 kali. Sekali mau nabur bibit. Iya. Habis itu udah mulai padi keluar. Benar. Kalau bahasa sini udah seroh. Ya. Seroh. Nah, itu kenduri lagi. Itu kenduri nayang namanya. Kenduri nayang. Nayang. Nah, ini tujuannya Pak? Supaya borong itu kan hama. Dia berpencar, enggak menumpuk dia. Oh, benar. Nah, menghindari itulah cuman. Berarti masih ada juga beberapa tradisi yang dilakukan oleh kejurun belang ya Pak. Salah satunya tadi kenduri ya Pak, yang dilakukan 2 kali dalam setahun ketika masa mau menabur bibit, dan yang kedua ketika seroh tadi ya Pak, ketika padi mulai berbuah. Iya, mulai berbuah. Iya. Kita sudah banyak bercerita dari awal bersama Pak M. Taib ya, petugas kejurun belang saat ini. Mungkin agak sedikit haus, kita nikmati kopinya dulu Pak, Kak Rora, sebagai penyelamat dahaga. Jadi pendengar, kalau di dataran tinggi Tanogayu, kalau tidak minum kopi itu tidak asik ya. Nggak ada kopi, nggak ada cerita. Iya, nggak ada kopi, nggak ada cerita. Mangkok ini nuan. Penanen ini mau Pak Watan Pak. Ya, oke. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, ini kita lagi menikmati jengo ya. Jengo ini kalau dalam bahasa Gayo adalah penganan waktu istirahat ya Kak ya. Dan kali ini kita konsumsi makanan khas Gayo yang namanya gutel. Nah, ini gutel Anda bisa menikmati juga. Kalau ingin menikmati gutel Gayo, Anda harus berkunjung ke wilayah dataran tinggi Tanogayo. Banyak khas makanan yang sangat cocok sekali dijadikan penganan ketika istirahat bekerja. Dan ini adalah gutel. Satu ada lagi ada lepat ya. Juga kayu. Ini kalau gutel terbuat dari tepung beras ya Kak ya, dan dicampur dengan kelapa parut dan sedikit gula. Iya. Dan yang uniknya lagi, ini dibalut dengan daun pandan. Daun pandan. Tapi sebelumnya, wah ini melenceng sedikit nih, tapi cerita tentang gutel sebelumnya ini pakai daun, biasanya satu gutel itu dua daunnya. Satu daun itu ada 2 gutel. Ada 2 gutel begini. Jadi bergandengan begini ya Kak ya. Iya. Bergandengan dalam satu balut daun pandan. Sekarang seiring perkembangan zaman jadi banyak improvisasi yang dilakukan terhadap makanan-makanan khas jadi daerah juga. Single ya. Single. Tujuan daripada daun pandan ini pendengar adalah menambah aroma wangi pada gutel itu sendiri. Iya. Jadi cerita gutel kita ini ya Kak Ayu. Baik sahabat budaya, sembari menikmati jengo yang sudah tersedia, mungkin sudah beberapa hal juga yang sudah kita kaji dari awal tadi. Untuk terakhir nih Pak M. Taib, apa kira-kira harapan Bapak yang bisa disampaikan terkait kejurun belang ini Pak? Ini saya umumkan kepada masyarakat yang mempunyai hewan peliharaan, tolong diamankan. Seperti kerbau, kambing, kuda,
sapi, bebek dan ayam selama proses padi udah ditanam. Harapan saya ke depan itu saya mohon biar kita tetap bersatu. Itu cuman mengikuti arahan ke Jombang. Nah, udah. Baik, sahabat budaya, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita bersama-sama ya menggali banyak hal tentang Kejurun Belang bersama Bapak M. Taib. Ya Kak Ayu, mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin diobrolkan gitu, banyak cuman waktu juga yang menentukan. Kak Ayu, mengingat cuaca juga semakin terik ini Kak ya. Iya. Jadi mungkin demikian yang bisa kita obrolkan pada kali ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu kembali untuk Kejurun Belang kembali kita bahas. Mungkin demikian. Nantikan untuk obrolan budaya RRI Takengon selanjutnya. Dan saya Ayu pamit. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Dan kemudian saya Aurora Kak juga Aurora pamit. juga. Iya. Terima kasih ya buat Terima kasih, Bapak. Kak M. Taib. Sehat terus Pak. Ya. Mudah-mudahan untuk proses tanam padi saat ini berhasil dan bisa menikmati panen raya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net serta sahabat budaya, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net serta sahabat budaya, saat ini saya bersama Kak Aurora sedang mempraktekkan proses pencabutan semai, yaitu bibit padi yang sudah disemai, yang dicabut dan saat lagi akan ditanam di tempat yang sudah ditentukan. Ini namanya mujergut seme. Nah, kalau bahasa Gayo adalah mujergut seme, yaitu proses mencabut semai bibit padi yang sudah siap untuk ditomang atau ditanam. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama kami dan Kak Ayu di sini di obrolan budaya tentang Kejurun Belang. Tadi sudah kita lihat bagaimana cara menjergut padi yang sudah disemai dan siap untuk ditanam. Kali ini kami sudah berada di areal persawahan yang sudah siap tanam dan akan coba bagaimana cara menanam padi secara tradisional yang masih dilakukan di dataran tinggi Gayo khususnya bersama Kak Ayu. Di sini juga sudah ditemani oleh ibu-ibu petani. Ayo kita lihat bersama.